Judul, Kebangkitan Naga Nusantara. Di suatu malam yang tenang, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Laut Jawa Barat tiba-tiba bergemuruh. Ombak menggila, angin menderu dan langit berubah kelam. Warga pesisir dari ujung genteng hingga Pelabuhan Ratu keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh tanda tanya dan ketakutan. Lalu dari dasar laut yang gelap, muncul sesuatu yang belum pernah terlihat oleh manusia modern. Seekor naga raksasa dengan sisi keemasan. Mata menyala seperti bara api, dan tubuh sepanjang pulau. Naga itu bernama Nagara. Makhluk purba yang telah tertidur selama ribuan tahun di dasar laut, tersegel oleh mantra kuno leluhur Nusantara. Ia bangkit bukan untuk menghancurkan, tapi karena dunia memanggilnya. Bumi telah gersang oleh keserakahan, dan hutan-hutan menangis dalam sunyi. Dengan sekali kibasan sayapnya yang sebesar awan, Nagara terbang ke langit. Suaranya menggelegar memecah angkasa. Ia melayang tinggi, lalu mulai terbang mengelilingi setiap pulau di Indonesia. Dimulai dari Pulau Jawa, ia menyapu langit Yogyakarta, membawa angin suci yang membuat para petani menengadah penuh haru. Lalu ke Bali, di mana para pendeta mendongak dan berkata, Dewata telah mengirim penjaganya. Setiap pulau yang dilaluinya, ia menyebarkan cahaya biru dari dadanya. Energi alam yang mampu menghidupkan kembali hutan-hutan yang mati, membersihkan sungai-sungai yang tercemar, dan menghidupkan benih-benih yang terkubur lama dalam tanah kering. Di Kalimantan, Nagara turun menyentuh hutan tropis yang terbakar. Dengan satu hembusan nafas, pohon-pohon kembali tumbuh, dan suara burung-burung terdengar lagi. Di Sulawesi, air laut yang tercemar oleh tambang menjadi jernih, dan ikan-ikan kembali berdansa di antara terumbu karang. Tak ada satupun pesawat yang bisa mendekat, tak ada kamera yang mampu merekam kehadirannya dengan sempurna. Hanya mata manusia yang berhati bersih yang bisa menyaksikannya sepenuhnya. Sebagai makhluk agung, bukan monster, di Papua anak-anak yang bermain di pantai tiba-tiba melihat naga itu turun perlahan dan bersujud di hadapan sebuah gunung suci. Di sanalah dari tanah Papua yang penuh misteri, muncul seorang anak kecil yang tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang tak pernah ia pelajari. Waktu kita hampir habis. Naga ini datang bukan hanya membawa harapan, tapi juga peringatan. Semua orang yang mendengar kata-kata itu tersentak. Mereka sadar kehadiran Nagara bukan sekadar keajaiban alam. Ia adalah panggilan jiwa untuk menjaga warisan leluhur, tanah kirk dan kehidupan. Setelah berkeliling ke setiap pulau, Nagara kembali ke langit. Ia tak menghilang tapi berubah menjadi gugusan bintang baru di angkasa, membentuk naga yang melingkar mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia. Dan hingga kini, siapapun yang melihat langit malam dengan hati penuh cinta pada bumi, akan melihat bintang itu menyala terang. Sebagai pengingat bahwa Indonesia dijaga oleh kekuatan alam yang tak terlihat, dan semua manusia punya tugas untuk menjaganya. Setelah Nagara berubah menjadi gugusan bintang di langit, masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan besar. Banyak orang yang terinspirasi oleh kehadirannya. Mereka mulai sadar bahwa alam bukanlah benda mati yang bisa dieksploitasi, melainkan sahabat hidup yang harus dirawat. Namun di balik keajaiban itu muncul tanda-tanda baru. Seorang peneliti muda dari Sumatera bernama Raka menemukan peninggalan kuno di dalam gua di bawah Gunung Kerinci. Sebuah ukiran batu yang menggambarkan 5 naga lain, masing-masing mewakili unsur alam, api, air, tanah, angin, dan ether, roh kehidupan. Ukiran itu memiliki pesan tersembunyi. Jika satu naga bangkit, maka 4 lainnya akan menyusul. Mereka datang bukan untuk menjaga, tapi untuk menguji umat manusia.